persiapkan semuanya ke ibadah sore kami pelajaran kitab Wahyu. Mari kita meditasi di firman Tuhan hari ini dan persiapkan jiwa kami untuk hari Tuhan yang kami akan kembali. Amin. Kami ada di waktu kami bisa melihat tanda-tanda dari waktu Tuhan akan kembali. So kami harus persiapkan. So ini adalah tujuan dari ibadah sore ini, karena kami mau persiapkan semua gereja, semua Kristen untuk menerima Tuhan Yesus di hari Dia akan kembali. Oke? Sekarang tutup mata dan konsentrasi. Mari kita meditasi di firman Tuhan dan mencari Tuhan. Tutup mata. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, di saat ini saya berdoa bersama jemaat-Mu, dan saya minta Tuhan, datanglah dan berkat pertemuan ini. Tuhan, semoga Engkau memberikan pada kami inspirasi, semoga Engkau memberikan pada kami kuasa-Mu, semoga semua orang di sini bisa menerima di dalam hati mereka kuasa-Mu. Haleluya. Tuhan, karena kami tahu tanpa kekuatan-Mu, tanpa kuasa-Mu, kami tidak ada sukacita, kami tidak ada bahagia. Tuhan, kami bisa melihat tanda-tanda, kami bisa melihat Engkau dekat, Tuhan. Dan ada banyak orang, mereka haus untuk tahu tentang Engkau, Tuhan. Tentang hari Engkau akan kembali. Tentang kitab Wahyu. Banyak gereja hari ini tidak mau khotbah tentang kitab Wahyu. Tapi kami mengerti kami adalah misi untuk persiapkan orang di Indonesia pada menerima Engkau, Tuhan. So berkatilah, saya minta pertemuan ini. Semoga Engkau gunakan mulut saya untuk berbicara apa yang Anda mau berbicara dengan jemaat-Mu. Karena satu hari Anda akan datang di atas di surga. Kami akan melihat jendela surga dibuka. Engkau datang dengan malaikat-malaikat-Mu. So, persiapkan kami, saya minta dalam nama Yesus Kristus. Di atas awan dengan kemuliaan, Dia akan tampak di surga. Hebat dan luar biasa, hari yang Tuhan akan kembali, dan Ia akan mengutus malaikatnya untuk menghimpunkan orang yang terpilih. Sangkakalanya akan berbunyi, kami akan terangkat ke surga. Yesus akan kembali untuk diangkat gerejanya, dan di hari ini semua bangsa di bumi mereka akan merata
surga bersama orang-orang yang terpilih. Aku akan menyembah Rajaku, menyembah Rajaku. Yesus akan kembali untuk diangkat gerejanya, dan di hari ini semua bangsa di bumi mereka akan merapat dan aku akan melihat wajah Bapa di surga bersama orang-orang yang terpilih. Aku akan menyembah Rajaku, menyembah Rajaku. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, persiapkan kami dan berkatlah pertemuan ini. Saya mau memberikan pertemuan ini di tanganmu dalam nama Yesus Kristus. Jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. So, setiap hari Minggu kami adalah pelajaran dari kitab Wahyu. Jika Anda tidak tahu, kami akan baca buku dari skup kami. Nama buku adalah Dunia Akan Membakar. Kami tidak ada buku ini di bahasa Indonesia, so saya akan translate. Okay, saya akan translate untuk bahasa Indonesia dan Anda bisa belajar bersama kami. Oke, saya harapkan oleh pelajaran ini Anda bisa datang dekat Tuhan. Oke? Puji Tuhan. Oke, dan setiap hari Minggu Anda bisa menonton pelajaran kami. So, di minggu lalu kami berbicara tentang kitab Wahyu bab 1. Jika Anda tidak menonton ini, tolong Anda bisa mencari ini di YouTube channel kami, karena kami sudah mulai. Dan jika Anda bergabung dengan kami hari ini, so selamat datang. Mari kita meditasi firman Tuhan. Oke, hari ini kami akan berbicara tentang Wahyu bab 2, dan kami akan berbicara tentang ketujuh gereja di Asia. Oke? And then gereja pertama kami akan berbicara adalah gereja Efesus. Gereja Efesus. Oke? So, mari kita baca pelajaran ini. Kitab Wahyu ditujukan kepada 7 gereja di Asia, karena angka 7 dalam Alkitab melambangkan kesempurnaan dan keutuhan. Kami percaya bahwa ketujuh gereja ini mewakili gereja Tuhan Yesus Kristus secara keseluruhan. Gereja Tuhan Yesus bukanlah lembaga keagamaan. Itu terdiri dari orang-orang yang diselamatkan, yang menjalankan iman yang benar dan dengan tulus mengikuti firman Tuhan, terlepas dari denominasi yang mereka hadiri. Amin. So, kami bisa mengerti
kitab wahyu Tuhan dia tulis ini pada hambanya. Jika Anda hamba Tuhan, Anda harus Anda harus belajar kitab wahyu. Tapi Anda harus belajar di cara benar. Karena banyak orang tidak bisa mengerti kitab wahyu. Oke. Oleh karena itu, ketujuh gereja itu seperti cermin yang mencerminkan profil setiap orang Kristen. Ada 7 gereja di kitab wahyu. Setiap gereja artinya adalah simbol dari satu jenis Kristen. So, Anda akan tahu oleh pelajaran ini apa jenis Kristen Anda. Oke? Masing-masing menunjukkan karakter dan kualitas orang Kristen yang ada dalam diri kita. Selain menunjukkan kepada kita jenis-jenis gereja yang ada dan ada di dunia. Oke? So, kitab wahyu ditujukan kepada gereja-gereja ini sebagai peringatan pribadi dari Tuhan Yesus dan juga pengakuan atas keberhasilan dan kualitas mereka. So, Anda bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus dia mengasihi kami. Karena Tuhan tidak mau kami hilang, kami pergi neraka. Dia mau selamatkan jiwa kami. Sebab ini dia tulis kitab wahyu. So, bisa perhatian hamba-hambamu. Karena mungkin banyak orang pikir, saya Kristen, saya datang di gereja, saya partisipasi di choir, saya bernyanyi di gereja. Tapi mungkin orang dia melakukan banyak hal di gereja, tapi mereka bukan lahir dari Tuhan. Ada banyak orang, banyak Kristen hari ini mereka tertipu tentang situasi mereka. Ada banyak orang mereka percaya, saya benar, saya Kristen yang benar, tapi Tuhan melihat pada dia bicara, bukan. Bukan. Anda tidak complete, né? Anda masih kurang sesuatu. Benar? Ketujuh surat tersebut memiliki beberapa kesamaan dalam isinya. Semua ditujukan kepada orang Kristen melalui malaikat gereja, dikata lain pemimpin mereka. Tuhan Yesus menggambarkan sesuatu tentang dirinya dalam semua surat, seringkali mengacu pada penglihatan Yohanes tentang Tuhan yang dimuliakan. Amin. So, di sini ada kadang-kadang Tuhan bicara tentang dia sendiri, tapi dan ada waktu dia akan bicara tentang penglihatan dari Yohanes. Tuhan Yesus menunjukkan dalam semua surat bahwa dia sepenuhnya mengenal gereja-gereja. Tidak ada yang tersembunyi dari matanya. Beberapa gereja ditegur dan juga dipuji. Yang lain adalah hanya menegur atau hanya memuji. Semua didesak untuk bertekun atau bertobat. Semua dipanggil untuk mendengar suara roh. Semua menerima janji untuk orang yang pemenang. So, kami menjadi pemenang jika kami tetap kami setia pada Tuhan sampai akhir. Ada banyak orang mereka mulai baik, tapi dengan waktu hati mereka merubah
karakter mereka merubah. Anda hanya akan mencapai surga jika Anda menjadi setia pada Tuhan sampai akhir. Oke? Jika di akhir minuto Anda menolak Tuhan, dan Anda akan hilang keselamatan Anda. Oke, so mari kita setelah introduction ini, né? So kami akan setelah perkenalan ini, mari kita baca tentang buku kitab Wahyu. Wahyu 2, sekarang bab 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Tuhan Yesus bicara dengan malaikat di jemaat, dan malaikat akan berbicara dengan jemaat. Siapa malaikat? Malaikat dari gereja adalah pendeta. Contoh, di sini di gereja essa eu te Grogol, saya malaikat saya. So, Tuhan berbicara dengan saya, dan saya berbicara pada gereja. Mengerti? Saya ada tanggung jawab, saya ada tanggung jawab untuk berbicara pada jemaat gereja Grogol firman Tuhan. So, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia. Ia memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kami akan berbicara tentang, kami akan tahu tentang ketujuh kaki dian emas itu. Oke, kami akan tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeri payamu maupun ketekunamu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. So, Tuhan dia uji orang ini, dan Tuhan melihat, oh, orang ini dia palsu, pendusta, berbohong. So, ada banyak orang, mereka melihat pada mereka, oh, orang ini dia setia, dia Kristen setia, tapi dia penuh dengan dosa, penuh dengan benci. Ada banyak orang hati mereka penuh dengan benci, penuh dengan iri hati, penuh dengan banyak hal-hal yang salah. Tapi Anda melihat pada mereka, mungkin orang ini dia bekerja keras. Anda banyak orang mereka bekerja keras di gereja, tapi hati mereka masih jauh dari Tuhan. So, kami bisa mengerti sini, jika saya bekerja keras, ini bukan berarti saya memilih Tuhan. Kami tidak bisa kami tidak bisa menilai orang. Kami tidak menilai orang berdasarkan pekerjaan orang, bukan. Kami harus menilai orang, berdasarkan karakternya. Karakternya akan berbicara, bukan pekerjaannya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. So, ada banyak orang mereka bertungku, dan kami harus bertekun. Saya bicara pada banyak orang sekarang, karena banyak gereja tutup, ada banyak Kristen, sedikit-sedikit, pulang-pulang mereka menyerah. Mereka tidak berbicara tentang
tenta Tuhan Yesus seperti sebelum, mereka tidak bekerja pada Tuhan Yesus seperti sebelum, mereka tidak membaca o que está seperti sebelum, sedikit-sedikit mereka jauh dari Tuhan. Jangan biarkan, jika Anda mau mencapai keselamatan, Anda harus bertekun sampai akhir. Namun, demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Amém? So, ini adalah dosa dari gereja Éfeso. Mereka ada banyak bekerja, tapi mereka meninggalkan kasihmu yang semula, kasih yang pertama. Ini masalah di banyak orang. Banyak orang bekerja keras, tapi mereka otomatis. Mereka tidak bekerja dengan semua hati mereka. Contoh, saya pendeta. Saya bisa akan banyak pekerjaan para Tuhan, tapi mungkin saya profesional. Saya tidak bekerja keras karena saya mengasihi jiwa. Bukan, mungkin saya bekerja keras karena saya mau uskup saya melihat pekerjaan saya de sangat-sangat dia bekerja keras. Saya tidak mau menerima tidak mau menerima memuji dari orang. Saya mau memuji dari Tuhan. Sebab ini sangat penting saya lakukan banyak hal, tetapi dengan segenap hati. Niat di hati saya harus menjadi menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Ini harus menjadi tujuan di hati kami. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. So Tuhan dia undang kami. Ingat bagaimana betapa anda sebelum dan sekarang. Pikir bagaimana anda sebelum dan bagaimana anda sekarang. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. So bertobat adalah sangat penting jika orang mau menerima keselamatan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. So, jika Anda tidak bertobat dari dosamu, Anda tidak bisa mencapai keselamatan. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. So Nikolaus adalah satu orang, dia masuk di gereja dan dia mulai banyak mulai di dalam gereja, né? Dia mulai banyak doutrina yang salah di gereja. Ada banyak orang di gereja, mereka datang di gereja, mereka kirim pada banyak orang doutrina yang salah. Ada orang di dalam gereja, mereka percaya jika saya minum Roh Kudus, saya akan jatuh. Doktrin ini dari iblis, karena Tuhan tidak mau Anda jatuh. Roh Kudus di saat dia masuk di dalam tubuh, dia kebangkitan kami. Pendeta, saya menerima Roh Kudus, saya jatuh. So Anda bukan menerima Roh Kudus, Anda menerima satu roh jahat. Karena roh jahat mau Anda jatuh. Jika Anda tidak percaya, dan nanti baca kitab Markus 9, dan Anda baca dan lihat anak di orang, anak di bapa, dia di saat dia bertemu Tuhan Yesus, karena dia penuh dengan roh jahat, dia jatuh.
Tuhan tidak mau Anda jatuh. Tuhan mau que bang kita Anda. Ini adalah doktrin yang salah di dalam gereja. Ada banyak doktrin yang salah. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amém? So, Adão e Hawa mereka keluar dari Firdaus. Tuhan di akhir zaman dia akan membawa kami kembali pada Firdaus. Amém? Puji Tuhan. Para pemimpin umat Allah memikul tanggung jawab kepadanya untuk orang yang memimpin. Mereka adalah wakil Tuhan Yesus dan rakyat. Pada gilirannya juga mewakili Tuhan bagi mereka. Seperti pendeta memperlakukan orang-orang, dia memperlakukan Tuhan. Itu sebab ini saya selalu memberi terbaik pada jemaatmu. Saya sangat sedih. Saya akan buka hatimu hati saya padamu. Saya sangat sedih. Karena saya tidak mengerti ada banyak orang kami mencoba membantu mereka. Saya ingat satu orang di Indonesia satu orang. Karena saya selalu hubungi jemaat saya untuk periksa jika mereka baik. Saya selalu coba kontak karena saya mengerti pendeta harus memelihara domba Tuhan. Dan saya ingat satu hari saya hubungi satu orang karena banyak waktu dia datang ke gereja, mungkin saya pikir mungkin dia sakit apa itu. Dan saya hubungi dia dan bicara, pendeta, saya baik, jangan hubungi saya, tolong Anda selalu hubungi saya, tolong jangan hubungi saya. Dan saya, wow, kami bisa melihat banyak orang hati mereka tidak bersyukur. Saya menjadi sakit di hati saya karena saya pikir, oh wow, kami mau membantu kami, tapi hati di orang salah, niat di hati orang salah. Dan saya pikir, wow. Dan saya pikir, saya tidak tahu jika saya harus terus hubungi orang dan periksa jika mereka baik. Karena banyak orang pikir, oh, jika pengen hubungi saya, mungkin dia mau kontrol hidup saya. Bukan. Jika saya hubungi orang, jika saya SMS orang, karena saya mengasihi orang. Karena pada saya, Anda sangat penting karena Tuhan dia mau saya memelihara Anda. Saya percaya Tuhan biarkan kami bertemu untuk saya bisa membantu Anda. Dan jika saya tidak memelihara Anda, ini sama saya menolak Tuhan. So, saya tidak mau menolak Tuhan. So, jika satu hari saya hubungi Anda atau SMS Anda, jangan pikir, oh mungkin pendeta mau kontrol saya. Bukan. Saya hubungi orang, saya SMS pada orang, saya cancel orang, karena saya memelihara orang. Mengerti? Tuh, jika saya lakukan ini karena saya peduli pada orang. Oke, aku peduli. Bukan karena saya mau kontrol hidup Anda. Dan jika tidak mau orang memelihara Anda, dan Anda tidak bisa menjadi Kristen karena Tuhan lakukan sama pekerjaan saya lakukan. Jika orang mau pikir ini, orang ini tidak domba Tuhan, ini domba dari setan. Karena setan dia tidak mau memelihara domba Tuhan. Banyak orang ada egois, saya tidak egois. Saya mau semua orang berkat. Saya berkat juga. Saya mau
semua orang berkat. Ngerti? So, ada banyak di waktu ini ada banyak orang, ada banyak pendeta yang baik, ada banyak pendeta yang salah. Bagaimana Anda bisa melihat jika pendeta dia baik atau salah? Melihat pada keluarganya. Ada banyak orang mereka bicara, oh saya pendeta, tapi mereka tidak setia pada istri mereka. Benar? Keluarga pendeta adalah bukti paling jelas bahwa dia ada atau tidak dari Tuhan. Orang-orang Kristen harus lebih memperhatikan pemimpin mereka daripada karunia Roh Kudus. Mereka harus mengamati buah dari kesaksian mereka. Karena kemana para pemimpin pergi, kemungkinan besar domba-domba mereka pergi juga. So, sebab ini saya harus selalu berdoa dan datang mencari Tuhan. Karena jika saya datang dekat Tuhan, so domba Tuhan, jemaat gereja kami, mereka akan mencari Tuhan juga. Tapi jika saya datang jauh dari Tuhan, saya bisa saya bisa memimpin gereja saya jauh dari Tuhan. Saya tidak mau. Saya mau andar datang dekat Tuhan. Amém? Pemimpin gereja de Éfeso, missãonya, dipuji karena karya gereja ketekunan pelawannya terhadap yang jahat, karena mengungkap yang salah dan menanggung cobaan karena nama Tuhan Yesus. Tapi dia ditegur karena meninggalkan cinta pertamanya. Gereja Éfeso memanifestasikan pekerjaan kuantitatif dan bukan kualitatif. Jumlah pelayanan yang diberikan oleh penanggung jawab tidak berkualitas karena kurang cinta pertama, kasih pertama. So, kenapa saya peduli padamu? Karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa saya selalu coba menyelamatkan jiwa? Karena saya ada kasih dari Tuhan di dalam saya. Ada banyak orang bicara, oh saya ada kasih Tuhan di dalam hati saya, tapi mereka tidak peduli untuk menyelamatkan jiwa. Mereka tidak berbicara dengan Tuhan. Sebab ini saya selalu minta padamu, setiap kali Anda menonton vídeo kami, bagikan ini. Satu vídeo ini, satu khotbah ini, Anda bisa ini bisa menyelamatkan satu jiwa. Amin. Sangat penting kami bagikan firman Tuhan. Semua orang ada kasih Tuhan di dalam hati mereka, pasti mereka akan lakukan ini. Sekuat apapun tugas-tugas di gereja, itu tidak selalu berarti keintiman dengan Tuhan. Banyaknya komitmen pendeta atau umat gereja dibuat pada akhirnya dapat merusak hubungan pribadi Anda dengan Tuhan Yesus. Amin. So, lebih penting dari pekerjaan saya adalah persekutuan saya ada dengan Tuhan. Okay, banyak orang mereka mau bekerja, tapi mereka tidak memelihara persekutuan mereka ada dengan Tuhan. Ada banyak orang mereka berbicara dengan Tuhan, tapi hati mereka masih jauh dari Tuhan. Ngerti? Bukanlah ini penggabaian kasih pertama. Berapa lama setiap hari Anda dedikasi sendiri untuk membaca firman Tuhan dan sepersekutuan dengan Tuhan Yesus melalui doa dan pujian kita? Dan berapa lama Anda tetap persekutuanmu setelah hari Anda menerima Yesus? Apa alasan kesenjangan antara kehidupan doa
anda punya sebelum dan sekarang, tentu saja ini bukan tentang berpuasa, membaca Alkitab, atau menyanyikan musik gospel. Banyak orang mereka seperti seperti burung, mereka suka bernyanyi, tapi mereka bernyanyi tapi mereka tidak hormat semua kata-kata mereka bernyanyi, karena hidup mereka sangat berbeda dari lagu mereka. Banyak yang sudah meninggalkan kasih pertama mereka, tapi terus melakukan ritual yang mereka lakukan sebelumnya secara mekanis, seperti yang Tuhan sendiri peringatkan. So, Tuhan Yesus bicara, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. So, banyak orang seperti ini. Anda harus periksa hatimu. Saya seperti ini. Saya di dalam gereja, tapi hati saya di dalam kerajaan Tuhan, atau hati saya jauh dari Tuhan. Anda harus periksa kondisi di hatimu. Pengabaian kasih pertama dirasakan dengan mengamati buahnya. Nilailah apakah Anda pernah hidup dalam kecemasan. Apakah Anda telah menahan sakit hati? Apakah Anda sangat tertarik pada hal-hal duniawi? Atau apakah hal-hal Allah telah menjadi beban bagi Anda? Mungkin seseorang bahkan melakukan pekerjaan gereja, tapi dia selalu mengeluh atau memikirkan apa yang bisa saya lakukan lebih menarik. So kami harus tahu gereja tidak adalah tempat untuk latihan. Gereja adalah tempat untuk mencari Tuhan. Mengerti? Pengabaian kasih pertama juga dapat didiagnosis dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap niat Anda. Periksa mengapa Anda membaca Alkitab. Anda membaca karena itu adalah kebiasaan atau karena Anda ingin belajar dan mempraktikkan kehendak Tuhan. Saat Anda melayani di gereja, apakah Anda khawatir tentang apa yang akan dipikirkan orang lain? So, ada banyak orang mereka mau semua orang lihat pada mereka, tapi mereka tidak khawatir tentang apa yang Tuhan pikir tentang saya. Apakah Anda berusaha melakukannya dengan benar supaya pendeta Anda tidak dimarahi atau ketua grup? Benar? Atau Anda melakukan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia? Anda harus menjawab ini pada Anda sendiri. Petunjuk mereka yang melakukan suatu kegiatan sebagai persembahan kepada Tuhan melakukannya dengan sukacita, bukan dengan keluhan. So, Anda sekarang Anda menonton video ini dengan sukacita ou dengan keluhan? Anda datang di gereja dengan sukacita atau dengan keluhan? Siapa Anda benar ketika pendeta ou orang di gereja tidak melihat padamu? Siapa
engkau yang benar. Terserá masing-masing untuk melakukan pemeriksaan diri ini, dan jika Anda melihat bahwa kualitas iman Anda belum sama, patuhi nasihat Tuhan Yesus untuk kebaikan Anda sendiri. Hingga di mana Anda jatuh, bertobat dan kembali untuk mempraktekkan karya pertama dengan ketulusan dan kerendahan hati yang sama seperti pada awalnya. Amin. So, periksa espírito hidup Anda jika Anda masih dekat Tuhan. Ok? So, minggu depan kami akan terus dengan pelajaran ini. Kami akan bicara tentang gereja kedua, Esmirna. Tapi apa yang kami harus pikir hari ini? Anda harus periksa. Saya bekerja pada Tuhan, saya datang de igreja. Hati saya tulus. Saya mencari Tuhan dengan segenap hati saya. Saya masih sama atau hati saya sudah berbeda? Saya masih setia pada Tuhan. Saya masih mencari Tuhan. Saya masih mengasihi Tuhan seperti hari pertama saya bertemunya. Anda harus periksa. Anda bisa melihat foto ini. Satu hari, apa yang Anda lihat di foto ini, dia akan terjadi. Anda bisa melihat ada dua jenis orang di foto ini. Ada jenis orang mereka berbahagia. Dan ada orang kamu bisa di sini, dekat sini, di corner. Anda bisa melihat ada orang khawatir, ada orang sedih, kecewa karena Tuhan kembali. Karena mereka tidak menunggu Tuhan akan kembali. Apa yang orang Anda akan menjadi hari Tuhan akan kembali? Berbahagia atau kecewa? Orang yang berbahagia adalah orang mereka setia pada Tuhan sampai akhir. Anda harus ingat apa yang saya akan melihat. Segera semua Kristen, iman di semua Kristen, iman di semua Kristen. Anda harus tahu ini. Pay attention. Segera iman di semua Kristen dunia akan diuji. Segera. Di saat setan datang untuk diuji imanmu, bagaimana imanmu akan menjadi? Disetujui atau menolak? Anda harus periksa. Sekarang saya mau undang Anda untuk mencari Tuhan. Dan jika Anda merasa Anda perlu kasih pertama di dalam hatimu dan berbicara dengan Tuhan, kami akan mencari Dia sekarang. Tutup mata dan konsentrasi dalam nama Yesus Kristus. Kami akan kembali di hati pertamaku. Ku ingin kembali ke awal Bapakku, untuk bertemu denganmu Tuhan. Ku kan meninjau konsep dan nilaiku. Ku ingin membangun hidupku
ku kan kembali ke jalan pertobatan dan mencari Engkau. Ku bertobat Tuhan, ku bertobat Tuhan, ku bertobat Tuhan. Ku kan kembali ke kasih pertamaku, ke kasih pertamaku. Ku kan kembali padamu, ku kan kembali ke kasih pertamaku, ke kasih pertamaku. Ku kan kembali padamu. Ku ingin kembali ke awal Bapakku, untuk bertemu denganmu Tuhan. Ku kan meninjau konsep dan nilaiku. Ku ingin membangun hidupku. Ku kan kembali ke jalan pertobatan dan mencari Engkau. Ku bertobat Tuhan, ku bertobat Tuhan, ku bertobat Tuhan. Ku kan kembali ke kasih pertamaku, ke kasih pertamaku. Ku kan kembali padamu, ku kan kembali ke kasih pertamaku, ke kasih pertamaku. Ku kan kembali padamu. Bicara kami mau kembali di kasih pertamaku. Ada banyak orang masih jauh darimu Tuhan. Ada banyak orang mereka bekerja keras, mereka ada posisi de igreja, mereka benyanyi di gereja, mereka bekerja menginjili, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak mau hilang keselamatan kami. Sebab ini kami minta di saat ini Tuhan, perbarui jiwa kami. Perbarui jiwa kami sekarang. Dalam nama Yesus. Sekarang teman-teman saya berbicara dengan Tuhan dan minta Tuhan perbarui jiwa saya Tuhan. Persiapkan jiwa saya untuk hari Engkau akan kembali. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dan ampuni dosa kami, ampuni dosa kami Tuhan, dan membantu kami untuk mengikuti Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bertobat dari dosa kami,
Kami bertobat dari semua dosa kami, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ya, berbicara dengan dia sekarang. Minta Tuhan, Tuhan, ampunilah dosa saya. Ampunilah saya, Tuhan. Saya tidak mau hilang keselamatan saya. Saya mau tetap saya sendiri setia padamu sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus. Aleluia. Ya, berbicara dengan Tuhan di saat ini. Buka hatimu, buka mulutmu. Ya, mencurahkan jiwamu di tangan Tuhan sekarang. Dan berseru pada keselamatanmu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, perbarui jiwa kami sekarang. Perbarui jiwa kami Tuhan. Dan membawa kami dekatmu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Perbarui hidupku, Tuhan Yesus. Ku tak mau tetap sama. Perbarui hidupku, Tuhan Yesus. Beri aku hati yang baru. Semua yang ada dalam diriku perlu diubahkan Tuhanku. Semua yang ada dalam hatiku hilang tanpamu Tuhan. Perbarui hidupku, Tuhan Yesus. Ku tak mau tetap sama. Perbarui hidupku, Tuhan Yesus. Beri aku hati yang baru. Semua yang ada dalam diriku perlu diubahkan Tuhanku. Semua yang ada dalam hatiku hilang tanpamu Tuhan. Semua yang ada dalam diriku perlu diubahkan Tuhanku. Semua yang ada dalam hatiku hilang tanpamu Tuhan.
hilang tanpamu Tuhan. Hilang tanpamu Tuhan. Ya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memperkuat engkau sekarang. Tuhan diapulihkan persekutuanmu dengannya. Tuhan perbarui jiwamu sekarang. Terimalah keselamatan. Haleluya. Terimalah keselamatan di dalam jiwamu. Terimalah sukacita dengan Tuhan. Sekarang engkau kembali dikasih pertampa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat engkau kirim pada kami hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Hanya engkau adalah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena saya percaya engkau bersama kami. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Ulangi bersama saya, Tuhan Yesus, saya memberikan seluruh hidup saya di tanganmu. Dan saya percaya Tuhan, dari hari ini saya akan datang lebih dekat padamu setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus. Jika Anda setuju, katakan amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Anda sudah diberkati. Mempercaya Tuhan bersamamu. Oke, so sebelum kami akhir pertemuan, saya mau ingatmu kami adalah pelajaran Oktav ini setiap hari Minggu. So minggu depan kami akan terus dengan pelajaran ini, oke? Dan sekarang kami akan bekerja keras dengan sosial media kami. So, jika Anda mau mencapai satu jiwa, membantu kami, oke? Setiap kali Anda melihat video dari SLT, bagikan ini dengan teman-teman Anda dan keluargamu, oke? So, kami tahu kami ada channel kami di YouTube. Subscribe channel kami, karena jika Anda selalu subscribe dan like video, YouTube akan mengerti subjek kami dari gereja kami baik dan dia akan recomend pada orang lain. So kami bisa mencapai banyak orang di Jakarta dan seluruh provinsi, bahkan di banyak orang dari Indonesia di negeri lain. Amin. So sangat penting jika Anda subscribe dan bagikan semua video. Dan kami ada pekerjaan kami juga di Facebook dengan program Renungan Harian. Jika Anda punya Facebook, selalu menonton video kami, selalu bagikan dan ikuti page kami di Facebook juga. Ini adalah kami lakukan pekerjaan Tuhan di waktu gereja tutup, oke? Karena sangat penting gereja tutup, tapi kami terus bekerja karena kami harus mencapai banyak orang, oke? So bagikan setiap video Anda menonton di sini di YouTube atau di Facebook, pasti Tuhan memberkati Anda, oke? So mari kita akhir pertemuan kami sekarang. Tutup mata dan konsentrasi. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sebelum kami akhir pertemuan ini, saya mau berdoa pada Indonesia. Tuhan Yesus menyelamatkan negeri ini. Ada banyak orang di negeri ini, mereka perlu keselamatan. So dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, berkatilah jemaat kami di Jakarta, jemaat kami di Bogor, Tuhan. Kami masih ada orang setia di Bogor. Dan saya percaya ada orang lain mereka tinggal di Bogor. Membantu kami mencapai banyak jiwa lain di Bogor, Tuhan. Berkatilah gereja kami di Bekasi,
de Tangueirão, de Depoco, de Batã, de Bandung, de Surabaya, de Medan, de Pecambaru, de Denpasar, de Semarang, de Cupã, de Flores, de Solo, de Jodiaká, de Makassar, de Balikpapan, de Jayapura, de Seluruh, Indonesia. Tuhan, kami memberikan negeri ini di Tanggamu, Jakarta dan semua provinsi dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekarang. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih semua. Sampai jumpa next time. God bless you. Bye bye.